Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 17 Maret 2022. Bacaan Injil yang kita renungkan dalam perayaan Ekaristi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakan untuk kita secara cepat saja. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Injil berbicara tentang Lazarus yang dikatakan sebagai seorang yang miskin, bahkan hidupnya serba kekurangan. Sedangkan di satu sisi ada seorang kaya yang dikatakan selalu berpakaian ungu, tanda kemewahan, dan hidupnya sehari-hari penuh dengan kemewahan. Lalu mereka mati, dan akhirnya orang yang diceritakan yang kaya tadi masuk ke neraka, dan Lazarus yang tadinya miskin di dunia masuk ke surga, duduk di pangkuan Bapak Abraham. Apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita hari ini adalah, mari kita bersyukur bahwa kita sampai pada hari ini masih dikaruniai berkat melimpah. Minimal satu berkat yang paling utama dan sangat kita butuhkan, yaitu berkat kehidupan. Mungkin di antara kita, di antara panjenengan, ada yang saat ini sedang berbeban berat, ada yang saat ini mungkin juga sedang menanggung sakit dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak kita bersyukur bahwa kita masih dikaruniai kesempatan untuk hidup, yaitu karunia kehidupan. Maka mari kita manfaatkan setiap berkat yang kita terima, sekecil apapun dalam hidup kita manfaatkan, kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bacaan Injil hari ini bukan bercerita tentang bahwa orang kaya akan masuk neraka dan orang miskin akan masuk surga. Bukan tentang itu. Tetapi tentang bagaimana pertama, kita menggunakan apa yang menjadi berkat yang kita terima dari Tuhan, kita berikan, kita bagikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Sehingga berkat itu tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, tetapi juga berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, dikatakan orang kaya tadi akhirnya menyesal
Tetapi Bapak Abraham mengatakan sudah tidak ada lagi waktu bagimu untuk bertobat. Maka saya ingin mengajak kita, mumpung kita masih diberi karunia kehidupan dan setiap hari adalah saat yang penuh rahmat, mari kita membangun semangat tobat. Terutama di masa Prapaskah ini, mari kita mohon rahmat dan berkat supaya kita boleh membangun pertobatan yang sejati, sehingga dengan demikian kita semakin hari semakin layak dan pantas di hadapan Allah dan sesama. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.